Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Resti Oktasari dengan NPM 20071016 dan rekan saya, dan saya Novita Sari dengan NPM 20071041. Kami di sini akan mempresentasikan bab 15 dengan judul Pemrosesan File dan Konsep Manajemen Data. Baiklah, selanjutnya materi presentasi bab 15 akan dibacakan oleh rekan saya, Novita Sari. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelompok kami, pemrosesan file dan konsep manajemen data. Manajemen data menurut Devianto tahun 2005, manajemen data merupakan suatu bentuk kegiatan pengelolaan sumber daya informasi yang meliputi pertama proses pengumpulan data dan mencatat ke dalam dokumen yang berfungsi sebagai masukan input bagi sistem, kedua proses penyimpanan sumber daya informasi ke dalam suatu berkas dokumen, ketiga pemeliharaan proses penambahan data baru dan perubahan data yang ada supaya sumber daya informasi tetap mutakhir, keempat mengatur proses penyusunan data sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Dalam konteks ini manajemen data yang dilakukan dari ketiga proses manajemen. Tujuan manajemen data: 1. Menyediakan informasi akurat dan tepat waktu. 2. Mengembangkan dan mempertahankan satu sistem yang efisien untuk membuat penyimpanan, memanfaatkan, memelihara, dan menempatkan informasi firma. 3. Melindungi kepentingan informasi firma dan mendesain dan mengontrol standar yang efektif dan metode evaluasi periodik berkaitan dengan manajemen data, peralatan, dan prosedur. 4. Membantu mendidik pegawai perusahaan dengan metode yang paling efektif untuk mengontrol dan mengolah data perusahaan. Pengertian file dan akurensi data. File dapat terdiri atas karakter tunggal atau nomor tunggal, atau dapat terdiri dari beberapa karakter atau nomor. Contoh-contoh file adalah 1. Nama pelanggan, 2. Nomor tunjangan sosial karyawan, 3. Nomor pesanan pembelian. Akurasi data atau catatan adalah himpunan spesifik nilai-nilai data untuk catatan. Evolusi teknologi database. Teknologi database berkembang sejalan dengan perkembangan perangkat keras dan kakak lunak. Pembuatan jaringan dan teknologi komunikasi mengubah skala ekonomi pembuatan database. Periode kejadian teknik database yang berkaitan tahun 1960-an, lingkungan mainframe, sistem manajemen database, layanan informasi online, sistem file manajemen database, manajemen teks. Tahun 1970-an, transfer, sistem pemrograman, priorisasi, objek inferensiasi dan edukasi, interintensi dan abstraksi. Tahun 1980-an. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Novita Sari, yaitu ada sistem manajemen database dan arsitekturnya. Terdapat 3 tingkatan arsitektur yang relevan dengan database dan manajemen database. Yang pertama ada arsitektur database tingkat konseptual. Database merupakan kumpulan beragam elemen informasi yang akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang telah dipilih. Contohnya adalah database pesanan untuk penjualan, di mana database tersebut harus didefinisikan pada tingkat konseptual dalam konteks. Informasi yang dicabutnya yaitu transaksi-transaksi, penjualan, penerimaan kas, dan informasi pelanggan. 2. Arsitektur database tingkat logika. Pada bagian ini terdapat 3 jenis struktur data logis dapat digunakan mencapai tujuannya, yaitu 1. Hierarkis, 2. Jaringan, 3. Relasional. Tujuan utama yang dihadapi analis dalam merancang database adalah mengidentifikasi dan merancang hubungan sistematis antar segmen. 3. Ada arsitektur database tingkat fisik. Arsitektur database tingkat fisik berkaitan dengan teknik-teknik implementasi dan isu-isu khusus yang berhubungan dengan metode-metode pengaksesan data. Selanjutnya ada sistem manajemen database dan database dalam praktik. 3 atribut untuk pengelolaan dan pengorganisasian, yaitu yang pertama ada bahasa deskripsi data atau data definition language.
digunakan untuk mendefinisikan subskema yang merupakan database yang dapat dilihat pemakai individual. Data definition language dapat digunakan untuk membuat, mengidentifikasi, dan menghapus tabel-tabel dalam lingkup relasional. Yang kedua ada bahasa manipulasi data atau data manipulation language, mencakup perintah-perintah untuk pemutahiran. Yang kedua ada bahasa manipulasi data atau data manipulation language, mencakup perintah-perintah untuk pemutahiran, pengeditan, manipulasi, dan ekstraksi data. Dalam banyak kasus, pemakai tidak perlu menggunakan data manipulation language, tetapi pemrogram aplikasi, misalnya program penggajian atau sistem akuntansi interaktif, secara otomatis menghasilkan pernyataan data manipulation language untuk memenuhi kebutuhan para pemakai. Yang ketiga ada bahasa query data atau data query language, dalam bahasa yang mudah digunakan atau penghubung yang memungkinkan pemakai untuk meminta informasi dari database. Studi kasus manajemen data. Sebuah perusahaan jasa listrik daerah PLD setiap bulan para pelanggan dikirimi tagihan pemakaian listrik masing-masing. Seorang pelanggan dapat membayarnya melalui berbagai cara, yaitu melalui kantor-kantor PLD, tidak harus kantor cabang tempat ia mendaftar, melalui ATM, internet banking, SMS banking, yang sudah banyak disediakan para operator seluler. Pelanggan juga tidak harus membayar persis jumlah tagihan yang diterimanya. Misalnya, seorang pelanggan ditagih 82.500. Dia dapat saja membayar dengan 80.000 dulu atau 100.000 sekaligus. Agar pihak PDL tidak bingung, karena bila pembayaran kurang, sisanya akan ditambahkan pada tagihan bulan berikutnya. Dan bila pembayaran lebih, akan dipotongkan pada bulan berikutnya. Bila karena suatu hal pelanggan tidak membayar tagihan pada 1 bulan, PLD tidak akan langsung mematikan aliran listriknya, tetapi akan memeriksa dulu data pelanggan bersangkutan. Bila pelanggan tersebut adalah pelanggan lama, maka PLD akan menelpon untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut memiliki masalah dan akan membantunya. Begitu pula bila ia pelanggan baru. Jadi, dengan basis data yang baik, pelanggan akan mendapatkan pelayanan yang baik. Baiklah, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf.